Kalian tuh beruntung banget bisa Zoom sama Kak Ance nih. Lanjut nih Kak Ance, boleh diceritain dari SNPTN, mungkin SBM, sampai sekarang ini. Iya, terima kasih Miss Intan. Sebenarnya aku minta maaf sebelumnya ya buat adik-adik. Maksudnya aku pikir tadi kalian biasa jam 7 mulainya, tapi karena terima kasih, aku merasa terhormat. Sebelumnya Miss Intan, as I know ini Cambridge class kan? Iya. Will it be better to use English or Indonesia? Indonesia aja. Oke, Indonesia aja. Jadi, ya, tapi terima kasih udah bangun pagi-pagi banget untuk dengar sharing aku. So here, sebenarnya memang tujuannya Miss Intan juga ini buat aku bisa share pengalamanku yang aku percaya most of you itu juga punya perjalanan seperti aku sekarang. Tapi mungkin nggak se-full jalanku gitu. Kalian mungkin masih di awal gitu kan. Jadi, sebelumnya aku mau lihat dong senyumnya. Semuanya pada, kenapa bangun pagi. Senyum dulu dong, biar Kak Ancanya makin tambah semangat kan, kasih sharing ke kalian. Oke. Karena udah dari baju, udah pakai batik. Kangen nggak Kak Ance pakai batik 17 kan? Iya, benar. Terima kasih Miss Intan. Jadi, ini kan masih kelas 10 kan, jadi maksudnya masih ada 2 tahun nih, 11-12 untuk kalian berpikir. Intinya hari ini aku mau berbicara tentang pengalamanku choosing my own path, memilih path aku ke depan, memilih masa depanku gitu kan. Jadi back to seperti aku waktu dulu kelas 10 seperti kalian, aku punya mimpi I wanna be a doctor. Jadi dan untuk menjadi dokter ini aku nggak bina dari kelas 10, aku bina ini dari aku kecil. Dari aku masuk SMP itu aku udah kumpulin koleksi, aku nabung koleksi buku kedokteran, aku put in my own room, aku taruh sendiri di dalam ruanganku, dan istilahnya tuh itu udah jadi totok mimpi yang harus terjadi gitu. Di sini sebelumnya I wanna know siapa yang di sini nggak mimpi jadi dokter? Aku nggak mau nanya ya siapa yang mau dokter, tapi siapa yang mimpi nggak jadi dokter? Ada nggak? Speak. Ada Oh, ke ada siapa lagi? ada. Ada lagi nggak? Ada Oh, Kak, kan? ada ke Ya, lumayan ada banyak yang juga nih. Oh, wow. Ya. Oke. Thank you. Jadi sebenarnya di sini tuh tujuanku sharing ini bukan untuk menjelekkan satu jurusan yaitu kedokteran, bukan. Tapi I want to make you understand. Aku mau kalian mengerti bahwa there are a lot of opportunities kalian bisa lakukan aside from choosing to be a doctor. Jadi sebelumnya aku terakhir S2 dan tahun lalu itu kuliah di Australia. Aku pilih HI, hubungan internasional, dan khususnya di national security, dan tema utama researchku itu penelitianku nuclear energy. Jadi coba kalian bisa imagine nggak, dari aku mau jadi dokter, tapi ujungnya aku research tentang nuklir, kayak gitu kan. Itu a long story, tapi tapi aku bisa sedikit kasih sneak peek lah di setiap bagian gitu. Nah, kalau dari kelas 10 dulu aku pengen jadi dokter, aku ingat banget beberapa guru itu sampai tanya Anca gitu, Anca yakin mau masuk IPA gitu kan? Ibu ngelihatnya kamu di IPS gitu kan. Tapi mindsetku masih berpikir enggak, IPS nggak seluas otak anak IPA kayak gitu kan. Jadi aku memang beneran masuk IPA end up ya. Nah, dan di kelas 12 pun
aku tetap tuh berjuang masih ikut fokus ke kedokteran. Aku maunya kedokteran Unsri, kalau nggak Unsri aku mau UI. Jadi cuman 2 itu yang aku targetin, nggak ada yang lain. Pokoknya mantep itu gitu. Kalau emang nggak bisa kedokteran Unsri UI, aku udah sedia nih dengan Unhan, USU, pokoknya semua universitas negeri itu aku harus masukin, yang penting gue kedokteran, kayak gitu kan. Nah, ini disclaimer ke teman-teman, tapi ke teman-teman ini bukan aku trying to show off gitu kan. Tapi with all the preparation yang aku udah lakukan dari aku SMP gitu kan, ya, semua persiapan udah aku lakukan dari SMP, aku cukup confidence bahwa I'll be a doctor. Aku will be accepted to be a doctor di Unsri, at least Unsri. Itu. Tapi bukannya balik, ini bukan kesombongan. It's a confidence, karena aku udah lakukan persiapan, udah belajar, udah dan lain-lain gitu kan. If everyone juga supports me, keluargaku juga mendukung aku gitu kan. Unfortunately, it did not happen at all. Jadi yang terjadi adalah waktu aku, ini cerita pertamaku waktu mulai membina, mulai apply ke Unsri kedokteran, kan ada sistem undangan nih. Sekarang masih ada sistem undangan nggak, Miss? Masih ada. SMPTN namanya. Tapi udah mulai berkurang nih kuotanya. Jadi untuk tahun yang baru lulus ini hanya peringkat 40% angkatan aja yang boleh daftar. Oh, wow. Iya. Jadi dulu itu kalau sistem undangannya itu, undangan ini benar-benar nggak ada tes, Miss. Jadi ceritanya tuh emang kita berdasarkan nilai. Dan kalau berdasarkan nilai dulu itu aku masuk gitu kan. Jadi kayak aku udah nggak khawatir, oh ya gue akan masuk nih kedokteran gitu. Tapi turns out ternyata dari semua yang nilainya lolos ini yang diambil itu hanya berapa puluh orang gitu. Dan aku itu misalnya diambil 20 orang, aku peringkat 21. Jadi aku nggak gol undangan Unsri. Ini cerita pertama aku, teman-teman. Terus udah nih, nggak putus asa kan, masih ada senam PTN nih kan. Oke, semangat belajar GO, gitu. Sorry nyebut merek. Jadi aku belajar tuh kan. Terus nggak itu, tapi pertama kali aku nggak gol undangan kedokteran lumayan menyakitkan juga sih, walaupun tetap semangat ya. Aku ingat aku datang ke Bu Wendy nangis, Bu Wendy, what should I do? Gimana aku harus gimana Bu gitu. Aku dulu lumayan dekat dengan Bu Wendy, jadi apapun cerita tuh datangnya ke Bu Wendy. Nah, kalau teman-teman sekarang ada persoalan, datang ke Miss Intan, karena guru-guru inilah yang akan peduli sama kalian. Maksudnya mereka ini terkhusus untuk memikirkan apa yang akan terjadi ke depan buat kalian ya, yang ada di 17 gitu. Jadi feel free gitu untuk datang. Sama seperti waktu itu aku datang ke Bu Wendy, dan Bu Wendy itu cuman, aduh Ance, di kakinya tuh aku nangis gitu, aduh Ance gitu kan. Jadi emang bener-bener, ya udah. Setelah itu tuh Ibu Wendy udah mulai bilang nih, coba cari universitas swasta, Ance kan banyak yang bagus gitu kan. Aku masih keras nih, nggak mau Bu, aku mau yang negeri gitu kan. Nyari lah, aku kejar senam PTN Unsri, gak gol. Kejar senam PTN UI, UGM, gak ada yang gol. Bener-bener gak ada satupun sekolah negeri yang aku daftar itu tuh terima aku sebagai kedokteran. Nah, saking pengen negerinya, aku turunkan standarku, gak jadi kedokteran, aku kedokteran gigi. Gak ada juga yang bales aku. Saking pengennya negeri, tetap gak usah jadi kedokteran, aku ambil jurusan sipil. Aku ngambil teknik teknik sipil, teknik apa lagi ya. Pokoknya intinya industri. Aku harus di negeri. Tapi benar-benar nggak ada ceritanya, nggak ada kabarnya sama sekali. Itu benar-benar udah yang kayak di titik putus asa, gua harus kemana, negeri yang mana nih harus aku ambil, jurusan mana lagi nih yang gak harus masukin gitu kan. Saking pengen negerinya, tadi udah saking pengen kedokterannya, gak ada yang gol, aku saking pengen negerinya, gak ada yang gol juga. Akhirnya aku mulai nih pikirkan, oke, kalau gitu aku ke swasta kedokteran gitu kan. Pikir ada banyak nih Trisakti dan lain-lain gitu kan. Masih juga gak ada yang kasih kabar. Akhirnya tuh ada satu momen tuh bener-bener itu udah putus asa banget gitu kan, karena aku
Anyway, teman-teman, aku tuh punya ada 5 sahabatku nih. Kami berlima nih kan. Empat orang ini semua cowok dan semuanya goal kedokteran kecuali I. Ini yang nggak ada jalan nih, nggak tahu kemana. Padahal kita berlima belajar bareng-bareng terus gitu kan. Kadang ke rumahnya siapa gitu kan. Tapi nggak ada yang, semuanya goal kecuali aku gitu kan. Nah makanya ada satu malam tuh aku kok dipanggil lah sama si papa gitu kan. Papaku sendiri bilang gini, sekarang kamu pikirkan ke sekolah swasta, jurusan bukan kedokteran, kata papa. Terus aku ingat banget nih dulu nih, walaupun aku memang punya mimpinya kedokteran, pengennya ke negeri, tapi aku benar-benar belajar ketika ada kesempatan, ikut tes. Universitas mana ikut tes gitu kan, jurusan mana ikut tes kayak gitu kan. Itu yang aku lakukan dulu aku sempat ikut tes di Presiden University, ini aku sebut merek juga, sorry ya, alumni aku. Terus aku ambil jurusan hubungan internasional karena aku berpikir aku kata papa ini, carilah universitas yang bisa mengembangkan satu skill yang nggak akan diambil orang, yaitu bahasa Inggris. Dan itu akan terus berguna, mau jurusan apapun nanti, mau kerja apapun nantinya. Walaupun aku masih skeptis ya, aku pikir, oke, nggak apa-apa nih. Kenapa aku pilih presiden? Satu, karena dia pakai bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang banyak banget sekolah swasta yang pakai bahasa Inggris. Jadi banyak pilihan buat kalian. Kalau dulu kan aku cuma punya Presiden University ya. Jadi aku pakai itu, aku ambil itu, aku ambil HI-nya, dan aku masuk di dalamnya. Nah, disitulah dimulai perjalanan bahasa Inggrisku ini yang dari scrap banget sampai akhirnya I can be fluent, yang bisa bawa aku sampai ke Australia. Ini biar teman-teman tahu. Untuk melepaskan mimpi kedokteran dengan cara seperti itu tuh menyakitkan. Untuk melepaskan mimpi nggak sekolah di sekolah negeri itu menyakitkan dengan cara kayak gitu. Aku istilahnya tuh kalau aku bisa imagine, I'll be better, aku prepare dari awal gitu. Oke, gue pengennya ini. Nah, balik lagi nih ke cerita aku. Jadi intinya setelah masuk PU, aku belajar bahasa Inggris. Di sana juga harus pakai bahasa Inggris gitu kan. Dan memang sesuai dengan pemikiranku gitu kan. Sampai akhirnya lulus, aku magang di Kemenlu, aku magang di perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan tambang gitu kan. Sampai akhirnya aku mimpi mau S2. Nah, ini juga, dan ternyata kuliah aku di Presiden itu sangat membantu untuk aku bisa apply di luar negeri. Kenapa? Karena untuk apply di luar negeri kamu harus punya ijazah, setidaknya ijazah dalam bahasa Inggris, atau kamu lulusannya memang benar-benar pemakaiannya English environment. Jadi benar-benar itu sangat disoroti nih sama kampus-kampus di luar gitu kan. Ini sekedar memberi tahu nih bahwa aku apply ke Australia itu prosesku sendiri juga gitu kan. Jadi aku apply itu memang benar-benar aku pilih universitasnya, mau jurusannya apa, dan jangka waktunya juga aku pikirkan kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku bisa ke Australia. Dan itu sangat membantu yang tadi yang bilang gitu kan, ijazah, akreditasinya si presiden ini gitu, dengan ternyata mereka lumayan terkenal di luar negeri, presiden ini gitu kan, kampusku ini gitu, kampus yang internasional juga gitu kan. Jadi sangat memudahkan aku, sehingga aku akhirnya goal ke Curtin University dengan scholarship. Walaupun ya daily basis I need to pay for myself, jadi aku working there, tapi aside from there aku menikmati gitu kan, sampai akhirnya bisa sampai di titik ini gitu. Sekolah di luar negeri itu the best. Aku mau nanya, di sini ada nggak yang pernah sekolah ya, bukan jalan, sekolah ke luar negeri? Is there anyone? Nggak ada, belum ada nih kayaknya. Oke, biar kasih tahu ke teman-teman. Aku bilangnya teman-teman ya, karena one day kita bisa jadi colleague gitu kan. Tapi gini, sekolah ke luar negeri itu menurutku benar-benar pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Kamu spend di sana 1 up to 2 years bicara dengan orang yang nggak sama culture-nya dengan pikiran kamu,
nggak sama bahasanya dengan kamu, bahkan nggak usah bahasa, kita bisa nih bahasa Inggris, I can speak English, tapi you got different accent gitu. Jadi kamu ngomong apa dia nggak ngerti, dia ngomong apa kamu nggak ngerti kayak gitu kan. Tapi itu benar-benar kayak ada proses yang baru, kayak ibaratnya someone's being newborn gitu, kamu lahir lagi gitu, lahir baru gitu kan ke negara yang baru dengan pribadi yang baru dan kamu harus engage dengan orang yang baru gitu kan. Itu yang terjadi sama aku gitu. Aku datang ke Australia, nggak aku sendiri nih BTW nggak diantar siapa-siapa. Sampai di sana aku tidur di bandaranya sampai pagi, nungguin pagi, tidur di bandara, paginya aku pergi pokoknya semua aku lakukan sendiri. Di hari kedua aku anyway di luar negeri juga kita bisa lihat Google Maps itu sangat akurat kan kalau kalian yang pernah jalan-jalan ke luar negeri. Jadi aku explore terus sampai akhirnya aku sekolah di sana gitu. Maksudnya hari sekolahnya dimulai gitu kan. Sekolah di situ tuh menurutku sekolah di luar negeri itu tuh membuka pikiran gitu. Kalau di sini kita mungkin di-lead gitu kan sama guru kita gitu kan. Kayak kamu harus ini, kerjakan itu. Kalau di sana enggak, semuanya being free, everything. Kalau kalian mau lakukan apa dengan tugas kalian, silahkan kayak gitu kan. Dan itu yang terjadi sama aku. Tapi itu yang membentuk karakterku gitu kan. Awalnya aku pribadi yang nggak enakan. Awalnya aku kalau kalian mau tanya Bu Wendy, Ance tuh seperti apa dulu gitu. Ance tuh orangnya gak banyak bicara, ngomongnya diem aja gitu kan. Maksudnya bener-bener yang kayak bergaul sama orang-orang itu aja gitu kan. Nah tapi sejak aku di luar negeri, ketemu dengan orang-orang banyak, ada keinginan buat ngobrol dengan dosenku gitu, datang ke kantornya gitu kan, bicara tentang research, bicara tentang banyak hal kayak gitu kan. Dan itu I spend for 1 up to 2 years untuk engage sama mereka, jalan dengan mereka gitu kan, diskusi sama mereka, semuanya hal-hal yang baru gitu kan. Karakter yang tadinya nggak enakan, karakter yang tadinya nggak berani, karakter yang tadinya takut-takut itu semua diubah ketika aku di luar negeri. Makanya bisa benar-benar signifikan ketika aku sampai di sini gitu. Nah, anyway, ini juga satu pengalaman maksudnya. Sebenarnya aku juga accepted gitu kan untuk aku bisa kerja di sana gitu kan. Tapi unfortunately karena COVID, my parents, orang tua aku pengen aku balik, dan karena mereka ngerasa secure-nya aku di Indonesia aja gitu kan. That's why I go back gitu kan. Dan juga ternyata bener kan, di sini sekarang I'm working as consultant, startup consultant gitu kan. Dan dia still working on to develop my own self gitu kan. Nah itu sih sharingku. Jadi istilahnya gini teman-teman, so, to give you disclaimer gitu kan, bahwa there are a lot of industries in this world. Sekarang aku working dengan startups ya. Kalau kalian tahu, ada yang tahu nggak startups itu apa? Anyway. Perusahaan rintisan? Betul. Ada lagi nggak? Ada, nggak apa-apa, it's okay. Ini karena kan kalian masih baru. Nah, aku mau kasih tahu, startup sini benar perusahaan rintisan, perusahaan yang baru tapi cepet growth-nya. Perkembangannya, uang masuknya. Ini aku bahasa entengnya ya. Cepat dikenalnya seperti Gojek, Grab itu semua startups. Nah, mereka punya banyak industri nih. Industri minyak, apalagi industri software engineer, industri apalagi ada IT, macam-macam. Ada industri e-commerce dan semuanya itu tuh luas sekali. Kesempatan untuk kalian bisa kerja di satu bidang ini. Aku nggak bilang startups ya, bidang. Jadi aku mau kasih tahu kalian banyak sekali bidang aside from only being a doctor. Kalian bisa jadi consultant. Ini aku juga kasih tahu, aku di dunia aku yang sekarang aku ketemu dengan banyak alumni 17 juga yang tadinya pengen jadi dokter, nggak jadi dokter. Tapi mereka keren banget gitu. Mereka kerja sebagai venture kapitalis. Venture kapitalis ini orang-orang yang invest, yang memberikan uang. Tapi mereka kerjanya di perusahaan-perusahaan seperti itu. Ada yang kerjanya di perusahaan minyak, ada yang kerjanya di kedutaan Jepang lah, kedutaan Turki lah, a lot of them gitu. Semuanya yang tadinya mimpi jadi dokter, they got another dreams. Nah, kalau aku pikirkan, kalau aku mau sharing sama kalian, better kita pikirkan dari sekarang.
Sebelum akhirnya kalian terjun, gagal, lama lagi waktunya, ngulang lagi kayak gitu. Nah, kalian masih kelas 10, you've got 2 years untuk berpikir, cari. Aku mau kasih kalian apa ya istilahnya tuh semangat buat cari. Aku mau jadi apa kayak gitu. Dan pilihannya tuh bukan hanya sekolah negeri. Lot of sekolah swasta tuh yang bagus gitu. Yang penting kalian harus tahu kriterianya apa yang kalian mau masukin. Kayak aku kemarin, aku punya kriteria sekolah swasta itu harus paling enggak dia harus pakai bahasa Inggris daily-nya. Nggak mau nggak boleh enggak gitu. Pokoknya harus bahasa Inggris. Kedua, aku mau lihat lulusan dari sekolah swasta ini kemana. Karena banyak juga orang-orang yang lulusan sekolah negeri sampai sekarang nggak bekerja. Unfortunately, aku nggak tahu ya, aku nggak mau bilang dari sekolah kita, tapi intinya ada a lot of them gitu, yang mereka pun masih kesulitan karena supaya adik-adik tahu gitu, hidup kalian nggak berhenti di universitas ini, hidup kalian itu akan lanjut setelah universitas. Universitas itu hanya satu part yang kalian akan masuki sebelum akhirnya kalian masuk ke satu ranah yang kalian akan spend the whole life. Seluruh hidup kalian, sepanjang hidup kalian di dunia itu. Makanya harus dipikirkan matang-matang. Universitas mana? Jurusan mana dulu? Jurusan mana? Universitas mana? Apakah aku mau S2, mau S3? Apakah aku mau ke luar negeri ataupun enggak? Karena dari sekarang bisa dipikirkan. Kalau mau S2, S1 ke luar negeri pun masih bisa sekarang. Makanya dipikir, dicari, ditanya alumni, Kak gimana caranya? Karena banyak alumni kita pun ke luar negeri, gitu kan. Dan mereka bukan kedokteran. Ini aku mau kasih tahu sama kalian kayak gitu kan, bahwa yang kalian harus pikirkan sebelum memilih universitas adalah, gua mau kerja jadi apa? Ketika kalian udah tahu kalian mau kerja jadi apa, kalian akan lebih mudah memilih universitasnya, gitu kan. Atau aku mau S2 atau S3. Ketika kalian udah tahu gue mau S2, berarti aku harus cari universitas yang bisa diterima di S2-ku. Kayak gitu. Itu cara yang paling sederhana dari sekarang bisa dilakukan. Dan bukalah pikiran kalian. Jangan berikan diri kalian itu cuma satu opsi. Siapkan 1000 opsi buat kalian masukin. Karena dunia ini luas. Kalian akan lebih menikmati. Kalian akan bisa menikmati bidang manapun, aku percaya itu. Kayak gitu. As long as memang pikiran kita mau maju. Kayak gitu kan. Itu sih dari sharing dari aku. Kalau teman adik-adik ada yang mau tanya, mungkin journey aku gitu kan. Atau yang lain-lain, bisa. Ya. Ya, Miss Intan. Oke, boleh ya. Jadi karena waktunya 10 menit lagi, jadi buat yang mau bertanya sama Kak Anca, boleh langsung tanya gitu ya, boleh langsung aktifin videonya, suaranya juga gitu. Langsung aja nggak apa-apa tanya ya, jangan malu-malu gitu. Kita kan jarang-jarang juga nih ketemu sama Kak Anca gitu. Mungkin kalau mau say hi di luar kan agak malu-malu nih. Nah, kalau di sini kan boleh kita sambil yang lain juga denger gitu. Atau mungkin apa namanya kayak persiapan Kak Anca waktu daftar kartin gitu kan, atau mungkin yang paling apa ya, yang paling penting mau dipersiapin buat kuliah di luar negeri selain ijazah mungkin, atau pakai TOEFL kah atau apa gitu, ada nggak kira-kira mau nanya? Boleh nih, siapa? Nggak apa-apa, tanya aja. Ini kalau mungkin Aza mau nanya, Miss. Ya, boleh. Najmi. Sebelumnya makasih buat Kak Ance udah berbagi pengalaman yang sangat memotivasi. Faza mau nanya Kak, bagaimana cara Kakak konsisten dan keputusan Kakak untuk menjadi dokter waktu SMA? Apalagi dengan banyak tantangan yang Kakak hadapi, bagaimana cara Kakak untuk tetap survive dan pada akhirnya berani mengambil keputusan lain? Itu aja Kak. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana aku survive ya dengan pilihan aku ya gitu ya. Ya kan? Jadi ya gak ada yang aku lakukan sih selain aku memang belajar. Satu itu aku tuh dari dulu terbiasa untuk jadwalin diri aku gitu. Jadwalin diri aku. Kalau sekarang kan enak nih ya, ada Google Calendar atau apapun di dalam HP kalian gitu kan. Jadi kalian bisa jadwal. Jadi at least tuh aku belajar sehari itu tidak kurang dari 5 jam untuk aku belajar khusus untuk kedokteran kayak gitu. Itu yang aku lakukan sih. Terus aku juga baca-baca buku kedokteran, terus dan lain-lain gitu kan. Tapi kenapa akhirnya aku bisa pindah? Karena satu yang aku lihat nggak ada jalan. Nah itu kedua,
aku percaya sama Tuhanku kayak gitu. Ini teman-teman juga nih, aku mau kalian tuh terbuka hatinya kepada Tuhan gitu. Tuhan tuh sering kasih kita tanda dari awal gitu, bahwa ini bukan jalanmu nak gitu. Makanya jangan keraskan hatimu. Ketika hari ini kalian lihat ada banyak tantangan, ada banyak orang-orang yang mau masuk kedokteran, lihat kemampuan kita gitu kan, atau lihat keluarga kita kayak gitu kan. Maksudnya apa namanya, dan ini sih satu sih apa namanya, satu alasan adalah aku ngerti apa yang aku pilih selain kedokteran ini. Aku tahu jurusan HI, aku tahu universitas yang aku pilih, kenapa aku pilih itu yang membuatku kuat sehingga akhirnya aku pindah. Jadi itu. Ada banyak aku nggak bisa jelasin secara apa saya karena waktu kita singkat gitu kan, tapi itu yang aku bisa lakukan kayak gitu, yang bisa aku berikan sama kalian kayak gitu sementara ini. Itu sih. Menjawab nggak kira-kira? Gimana, Najmi? Jelas, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Oke. Iya. Ada lagi kira-kira yang mau tanya? Oke, selain di Kertin kemarin apply kemana lagi nih, Kak? Untuk S2-nya atau S3-nya, Miss Intan? S2 dulu nih. Kalau S3 mungkin pikirannya masih kemana-mana, mereka kan S2 dulu nih. Jadi, anyway, benar kata Miss Intan. Untuk apply S2 itu, kemarin kan aku apply-nya sendiri. Jadi yang aku perlu butuhkan memang dokumen dalam bahasa Inggris. Dokumennya itu apa aja nih? Bahkan termasuk KTP, KK, terus tadi ijazah ya, transkrip nilai, terus TOEFL benar gitu. Nah, ini ada banyak pilihan nih, ada TOEFL, ada IELTS gitu kan. Tergantung dari universitas yang kalian pilih. Universitas Kertin, puji Tuhan, dia terima segala bentuk jenis nggak segala bentuk sih, TOEFL dan IELTS gitu kan. Dan ada standar nilainya. Nah, itu yang aku juga persiapkan 3 sampai 6 bulan gitu kan. Nah, anyway, sebelum aku apply ke Australia, aku apply-nya ke Belanda ceritanya. Aku belajar bahasa Belanda, juga aku belajar semua culture-nya Belanda gitu kan. Dan aku berpikir kalau untuk masuk ke Belanda itu TOEFL itu paling nggak 90 TOEFL-nya. TOEFL IBT-nya 90 gitu kan. Nah, teman-teman, jadi ceritanya nih aku prepare nih semuanya udah oke. Ijazahku udah lengkap, KK dan KTP-ku juga udah oke, udah dalam bahasa Inggris gitu kan, sampai akhirnya tinggal TOEFL nih, tinggal nilai TOEFL, karena yang dibutuhkan ke luar negeri itu cuma dikit kok sebenarnya, cuma dokumen kalian sekolah sama nilai bahasa Inggris kalian, sisanya itu bisa dilengkapi nanti gitu, sisanya. Jadi apa namanya, aku persiapan TOEFL itu ada kali 3 bulan gitu kan, tapi bukan persiapan, emang belajarku sendiri kayak gitu kan. Dan ketika aku tes, aku ingat tuh ya, ada satu malam tuh aku berdoa, Tuhan, aku pengen ke Belanda gitu kan. Nilai TOEFL harus 90. Sebelum aku buka dokumen TOEFL, hasil tes TOEFL-ku. Terus ketika aku berdoa, aku dapat mimpi tuh, ketika aku dapat gambaran, nilai TOEFL yang aku dapat tuh cuma 87. Jadi kurang 3. Wah, udah nangis banget kan. Padahal aku belum buka nih dokumennya. Tapi ketika aku buka dokumennya, ternyata bener 87 nilaiku. Gitu. Nah, di situ mulai putar otak gitu kan. Aduh, gak bisa diterima nih di Belanda gitu kan. Gue harus kemana gitu kan. Ini kebiasaan yang buruk banget nih buat Ance nih ya. Jangan ditiru teman-teman. Ketika kita ketika kita mau memilih jalan, jangan kasih dirimu, balik yang aku bilang tadi, jangan kasih dirimu satu pilihan. Saat itu aku cuma kasih diriku pilihan Belanda doang gitu. Situ makanya mulai muter otak lagi, kemana nih gue harus pergi gitu kan. Nah, disitulah mulai perjuanganku balik lagi tuh, apply lagi. Caraku tuh sederhana banget. Universitas di Australia. Aku lihat nih, ada deretan banyak tuh kan di Google. Setelah itu nanti 2 menit lagi ya, Kak Ance? 2 menit. Oh iya. Oh, ya intinya seperti itu kan. Jadi aku apply dan intinya dokumennya sama gitu kan. Nah, kalau ditanya kemana aja aku diterima, ke Lancaster UK aku diterima, di US juga aku diterima, di China juga aku diterima, di Australia ada beberapa, Nottingham dan lain-lain lah. Kalau aku mau sebutin lumayan banyak gitu kan, karena aku apply ke banyak tempat pada akhirnya gitu. Kenapa pilih Curtin University? Karena dia yang pertama terima aku, dan karena dia kasih aku juga beasiswa paling gede.